Peta nafsu politik tahun 2023. Nafsu Amin Rais untuk melengsarkan Jokowi habis sudah. Tahun 2023, Amin Rais akan fokus membesarkan partai umatnya yang nyaris gagal. Partai ini harus diverifikasi ulang. Baru lolos sebagai peserta pemilu. Amin Rais lelah sudah dan menyerah berhadapan dengan Jokowi. Dengan hati yang teriris-iris, ia akan semakin teriris di masa tuanya, melihat partai umatnya yang hanya peserta penghibur pada pesta pemilu tahun 2024. Dipastikan partai umat akan gagal total memiliki kursi di DPR Senayan. Sementara itu, Surya Paloh dengan jargon restorasinya, ketahuan pungahnya yang hanya mahir berorasi. Omong kosongnya soal restorasi dibongkar habis para kadernya yang telah mengundurkan diri. Ketua Wanti Nasdem Siswono Yudhohusono mundur teratur. Bukan tidak mungkin Siswono tahu jika Anies berpotensi dijadikan tersangka KPK soal Formula E. Surya Paloh dengan nafsu politik kekuasaannya dengan cepat menikung partai lain untuk mengusung Anies lebih dulu. Anies dijadikan sebagai bintang Nasdem di hiruk-pikuk politik. Harapannya adalah Anies sukses menjadi presiden. Surya Paloh sebagai bandarnya akan untung besar. Bila pun gagal mengorbitkan Anies menjadi presiden, Surya Paloh masih optimis Nasdem menembus top 3 besar partai. Dengan demikian, Paloh punya bargaining politik di Senayan. Namun untuk sementara, dari beberapa hasil lembaga survei, Nasdem bukannya meroket, malah semakin kerdil. Ternyata bualan jualan Anies membuat publik tidak mau dikibuli lagi. Demokrat, SBY masih ada di sana, di Cikes. Ia terus meramu strategi memoles putranya Agus Yudhoyono menjadi cawapres. SBY bermimpi besar agar di tahun 2024 Agus sukses menjadi wapres siapa saja, yang penting cawapres. Dengan masuknya Agus sebagai cawapres, publik ingat Demokrat. Baliho akan berseliweran dengan jargon ingat Agus, ingat Demokrat. Mimpi SBY atas Agus nyatanya menemui jalan terjal. Surya Paloh lebih menginginkan mantan Panglima TNI Andika untuk menjadi cawapres. Hal ini untuk menjegal PDIP. Paloh hanya ingin menjadikan Agus Demokrat dan PKS sebagai kendaraan pendukung untuk memiliki satu tiket dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. Selain kurang dilirik Paloh, mimpi SBY itu juga dicegal oleh PKS yang juga bernafsu besar untuk menjadikan Ahmad Herimawan atau Aher menjadi cawapresnya Anies. Di kalangan partai PDI Perjuangan terjadi kekalutan besar. Megawati sangat bernafsu juga mengorbitkan Puan Maharani yang saat ini menjadi ketua DPR menjadi capres atau minimal cawapres. Puan dinilai Megawati sudah cukup kenyang politik dengan menjadi anggota DPR, menteri dan kini ketua DPR. Megawati ingin mewarisi PDIP kepada Puan dan melihatnya bersinar terang dalam peta perpolitikan Indonesia. Masalahnya, daya magis Puan sangat kurang di mata publik. Ia berbeda dengan Megawati. Puan dinilai tak punya kapasitas yang mumpuni untuk menjadi pemimpin. Inilah yang membuat Megawati dengan lingkaran satu PDIP kalau. Mereka khawatir melihat sinar terang Ganjar Pranowo. Ada ketakutan dari kalangan PDIP jika Ganjar diambil oleh Golkar, PKB, PAN dan P3. PDIP bisa nyungsep. Pasalnya, figur bintang politik di PDIP
seperti Jokowi sebelumnya, hanya ada pada Ganjar. Di sisi lain, Megawati kelihatan kalau jika ia mengambil kebijakan lain, ia masih ragu dan bimbang memberikan dukungan kepada Prabowo sebagai capres dan mendorong Puan sebagai cawapresnya. Bagaimana jika Prabowo berbalik berkhianat saat ia telah merangkuh kekuasaan? Megawati masih trauma. Roni Soeharto masih punya hubungan erat dengan Prabowo. Bukan tidak mungkin arah politik Prabowo bisa berubah. Kelihatannya pejabat elit PDIP dan Megawati mulai melunak dan sedang menghitung Ganjar sebagai capres PDIP. Potensi Ganjar menang pemilu cukup besar, namun tidak telak. Perlawanan Prabowo dan Anies sebagai lawan tanding cukup membuat Ganjar pontang-panting. Tentu saja nafsu Prabowo untuk menjadi presiden sudah diubun-ubun setelah direnggut darinya oleh Jokowi. Kini ia ingin menjadi presiden dan bukan hanya presiden-presidenan. Namun mimpi terakhirnya ini bisa bernasib tragis jika Megawati mengusung Ganjar Pranowo. Prabowo bisa ditekuk oleh Ganjar yang lebih sejalan dengan karakter Jokowi. Airlangga, Muhaimin Iskandar, dan Erick Thohir. Tiga nama ini juga bernafsu kuat ikut gelanggang merebut RI 1 atau minimal RI 2. Bisa Ganjar dengan Airlangga, Ganjar dengan Muhaimin, atau Ganjar dengan Erick Thohir. Pasangan terakhir, Ganjar dengan Erick Thohir, punya potensi, namun rawan gagal. Bila gagal, mungkin Airlangga dengan Erick atau Airlangga dengan Muhaimin yang maju. Namun pasangan ini merasa inferior dan tak punya daya magis dan merasa sia-sia. Jika berani, dipastikan hanya akan menjadi peserta penghibur seperti di pemilu tahun 2004 lalu. Untuk sementara peta nafsu politik tahun 2023 akan bergerombol pada tiga pasangan capres-cawapres. Skenario pertama, ada Prabowo dengan Puan, PDIP dengan Gerindra, Anies dengan Aher, Nasdem, PKS, dan PAN, dan Ganjar dengan Erick, Golkar, PKB, P3. Skenario kedua, ada Prabowo dengan Ganjar, PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB, dan Anies dengan Aher, Nasdem, PKS, dan PAN. Sementara Demokrat menjadi wasit di pinggir lapangan. Jokowi, ia akan memainkan bidak catur capres-cawapres seturut seleranya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwon.com dan ditulis oleh Asharullah Hagu. Bagaimana menurut Anda?